Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran sudah berada di perjalanan untuk mencari tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang unik, atau tempat-tempat yang bikin terkesan. Dan kalau pemirsa TV Lebaran pernah melihat video saya sebelumnya, itu di sekitar sini atau di sepanjang jalan yang saya lewati ini, itu kalau di pasaran Pon ya, itu akan banyak terdapat pedagang-pedagang kelidian atau pedagang-pedagang barang bekas ya. Dan ini pun saya melewatinya lagi, tapi tidak di pasaran Pon ya, jadi tidak ada pedagang-pedagang atau penjual-penjual kelidian atau barang-barang bekas ya. Dan ini teman-teman ya, saya kaget juga ini di saat saya sedang dalam perjalanan di lokasi ini, saya bertemu dengan suatu kejadian atau kecelakaan ya, yang di situ melibatkan seorang ibu-ibu ya. Dan konon sih katanya itu ya, kejadiannya itu kayak keserempet gitu ya. Ya kita doakan aja ya, semoga yang mengalami musibah itu segera diberikan kesembuhan, cepat sembuh dan pulih seperti sedia kala ya. Ini pesan juga bagi kita semua, bagi saya, bagi pemirsa TV Lebaran, agar kita selalu berhati-hati di jalan, selalu berdoa dan jangan buru-buru ya. Kadang kalau kita buru-buru itu atau mungkin tergesa-gesa, itu adalah salah satu godaan bagi kita ya. Mungkin sedang marah atau mungkin sedang mengejar deadline gitu ya, atau apa, mengejar waktu gitu ya. Itu biasanya kita terburu-buru dan mungkin tidak konsentrasi, dan pada akhirnya ya, kalau salah-salah kita bisa mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oleh sebab itulah kita harus selalu waspada, hati-hati, dan mawas diri, juga berdoa ya, semoga kita selalu selamat dalam perjalanan. Ini teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk menuju atau mencari hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik, hal-hal yang bikin terkesan ya. Dan di sini di dalam perjalanan kita disuguhkan oleh kanan kiri nasihat yang diam saja. Tentu saja bagi pemirsa TV Lebaran yang sering melihat video-video saya pasti tahu apa itu yang dimaksud dengan nasihat yang diam saja. Tak lain adalah sebuah kuburan atau pemakaman. Dialah orang yang paling rakus di dunia ini ya, karena apapun akan masuk, dari pejabat, dari artis, dari orang paling cantik, dari orang yang paling sederhana pun akan masuk di sana pula ya. Itulah sebuah pemakaman atau kuburan yang semua akan masuk ke sana, karena semua yang bernama hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ini teman-teman, saya lanjutkan perjalanan lagi untuk mencari hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik. Kira-kira di dalam ekspedisi ini kita akan menemukan apa? Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan ini ya, di kiri saya ini lagi-lagi kita menemukan nasihat yang diam saja. Kalau dilihat dari struktur kuburannya, itu kayaknya adalah kuburan yang sudah lama juga, karena di tengahnya itu terdapat sebuah bangunan yang bernuansa klasik ya, atau bernuansa masa lalu ya. Ini kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui juga ya, bahwa di sekitar saya ini sebenarnya dahulu kala akan dibangun sebuah kerajaan, namanya adalah Kerajaan Mataram Islam ya. Jadi sesungguhnya sebenarnya dahulu itu sebelum dibangun di Kota Gede itu sebenarnya rencananya itu dibangun di sini ya.
Ya dibuktikan dengan di sini tuh terdapat sebuah situs, yaitu situs Mikit ya, di mana situs Mikit itu terdapat batuan-batuan yang konon akan dipergunakan untuk membangun masjid gede ya. Dan di sini itu juga nama kampungnya itu adalah Kauman ya. Itu cocok sekali dengan toponim masjid-masjid kerajaan Mataram yang sudah berdiri saat ini ya. Ya termasuk yaitu kerajaan atau keraton Jogja saat ini kan berada di Kauman ya. Jadi masjid Kauman yang ada di Pleret juga sama itu, jadi sama di Kauman gitu ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi, dan di depan saya ini kita ketemu dengan Jalan Samas ya. Dan tadi kita juga melihat sebuah sungai kecil. Kalau dilihat dari strukturnya kayaknya itu ya sungai-sungai yang masih muda ya. Meskipun ya bisa jadi itu juga sungai tua tapi sudah berbalik bentuk ya karena kemodernan ya. Nah ini teman-teman, saya akan lanjut lagi melakukan perjalanan menyusuri Jalan Samas, kira-kira akan menemukan apa ya hari ini ya. Nah di depan saya ini kayaknya ada sebuah lapangan ya. Ini kayaknya lapangan baru kalau nggak salah ya, atau mungkin ya lapangan yang dibuat belum lama kayaknya sih ya. Dan ternyata di depan saya ini ya, di dekat lapangan ini, tepatnya di sisi timur dari lapangan ini, kita menemukan sebuah ini apa namanya nih, sebuah bangunan ya, bangunan yang besar. Tapi kok kita kayaknya tidak asing ya, kira-kira ini bangunan apa ya. Dan kalau kita analisa, kita pikir-pikir, itu kayaknya adalah bangunan yang sama atau persis ya dengan Istana Merdeka atau tempat berdiamnya presiden kita ya, atau mungkin berdinasnya presiden kita, yaitu Presiden Indonesia ya, Pak Harto, Pak Karno, Pak SBY, Pak Jokowi itu ya pernah di situ ya, Pak Habibie, Bu Megawati gitu ya. Wah ini sebenarnya bangunan itu adalah bangunan apa, dan inilah yang akan kita ekspedisi kali ini. Keunikan dari bangunan itu adalah menyerupai atau persis dengan Istana Merdeka ya, atau tempat dinasnya presiden-presiden Indonesia. Dan dahulu kala kan sebenarnya bangunan Istana Merdeka itu adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda, dan sampai saat ini masih dipergunakan. Dan kali ini kita akan lanjutkan untuk melihat sosok dari bangunan yang persis seperti Istana Merdeka ya. Kira-kira apa nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran akan dilantik di sini ya. Wah kalau iya ya nggak mungkin ya. Kalau iya pasti lokasi ini udah steril ya, karena kan pelantikannya nanti itu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober ini. Jadi Pak Jokowi ini hari ini sudah ibaratnya sudah siap-siap ya untuk boyongan ya, karena sudah sempurna tugas menjadi presiden. Jadi cuma tinggal 1 hari 2 hari ini. Jadi mungkin ya Pak Jokowi ini udah mungkin hari ini merenungi nasib juga, artinya merenungi mungkin ya makna-makna kehidupan yang pernah beliau jalani selama menjadi presiden ya. Mungkin kan tidak sedikit pula ibaratnya ya kenangan-kenangan di saat beliau menjadi presiden ya. Kan hampir 10 tahun ya beliau mendiami Istana Merdeka. Tentu banyak sekali kenangan-kenangan, banyak sekali mungkin ya histori-histori bersama mungkin pejabat-pejabat negara atau mungkin pejabat-pejabat luar negeri, dan mungkin ya bersama keluarga ya. Dan saat ini akan digantikan oleh penerusnya, yaitu Pak Prabowo yang terpilih menjadi Presiden Indonesia 2024-2029. Nah inilah teman-teman ya, saya sudah sampai di lokasi bangunan yang ya persis seperti Istana Negara ya. Tapi setelah saya baca dari tulisan itu, ternyata ini adalah sebuah SGF ya, atau Saimaul Globalization Foundation.
SGF atau Small Globalization Foundation adalah lembaga organisasi nirlaba yang didirikan oleh pemerintah Gyeongsangbuk-do di negara Korea Selatan. Tujuan didirikannya SGF salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, mengembangkan masyarakat sipil lokal, mengatasi perpecahan dan konflik antara kelompok dan kelas sosial di antara masyarakat sipil desa. SGF berupaya mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, seimbang, dan lestari berbasis kemampuan dan sumber daya desa dengan semangat ketekunan, kerja keras, kemandirian, dan gotong royong sehingga mencapai tingkat kehidupan desa yang lebih baik. Jadi bangunan ini ternyata adalah bangunan yang diprakarsai oleh pemerintah Gyeongsangbuk-do ya di Korea Selatan ya, untuk pemberdayaan masyarakat sipil ya, terutama di negara-negara yang berkembang seperti Asia dan mungkin ya di Afrika juga ya, mungkin seperti itu ya. Dan salah satunya di Asia yaitu di Indonesia, dan di tempat inilah tidak lepas dibangunnya tempat SGF ya. Tapi lokasinya sudah seperti ini ya teman-teman. Saya lihat dari bangunannya ini kayaknya sudah lama nggak digunakan ya. Tapi saya pernah sih tahu kalau lokasi ini pernah dipakai buat menampung para penderita yang kemarin tuh kita dilanda dengan virus corona. Nah ini para penderitanya itu ditampung di sini. Saya tahu seperti itu ya. Dan di sini pun ya ini lokasinya sudah kotor ya, saya lihat ya. Ini berarti menandakan kalau lokasi ini sudah jarang dipakai ya. Padahal ya bagus sekali ya. Dan wah, ini kalau jadi rumah saya tentu saja, wah ini cewek-cewek sudah pada ngantri nih ya, dan mungkin datang sendiri ya, tidak usah dicari ya. Dan di sini ada pilar-pilar ya, ini menggambarkan, menandakan bahwa Istana Merdeka atau bangunan ini atau simulasi atau bangunan yang persis ini bertorehkan struktur-struktur yang berkaras malah bingung saya mau ngomong ya, bercorakkan aja lebih mudah ya, bercorakkan arsitektur Belanda ya. Karena kan bagaimanapun juga Istana Merdeka, Istana Bogor itu adalah peninggalan dari kolonial Belanda. Jadi bangunan-bangunannya ya tentu saja bercorakkan Belanda atau Eropa ya, begitu megah dan besar ya. Seperti inilah teman-teman ya, bangunan yang berada di Sumber Mulyo ya, Sumber Mulyo ini di Bantul, Yogyakarta ya. Ini sebuah bangunan yang mirip Istana Merdeka, tempat bersemayamnya bukan bersemayamnya, bertempat tinggalnya para presiden-presiden kita yang pernah menjabat atau pernah memimpin di negara Indonesia. Inilah teman-teman ya, liputan kali ini kita menemukan bangunan unik, bangunan yang aneh ya mungkin ya, dan bikin terkesan bagi TV Lebaran. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, memantau megatrust bersama, bersilaturahmi bersama, dan mengambil iktibar bersama. Dan inilah penampakan bangunan itu dari samping ya. Ya itu aja teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi dengan ekspedisi berikutnya. Selamat buat Pak Prabowo ya, yang sudah terpilih menjadi Presiden Indonesia 2024-2029. Semoga nanti lebih maju dan lebih damai, sejahtera, dan keamanan terjamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.